Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya akan lanjutkan seri review terkait dengan koin ini dia, koin Eagle Amerika. Yang tiga udah saya bahas. Ini adalah koin palsu guys yang disepuh. Nah, aku sebelumnya sudah ceritakan bahwa aku punya banyak loh koinnya. Yang salah satunya ini lagi aku dapat. Jadi ini biar kalian bisa lihat nih. Punya satu dua tiga empatnya yang ini, dan kondisinya ini lumayan bagus ya, dan tetap juga dipakai jadi bros guys. Dan kalau kita lihat dari koin-koin yang ini, muka brosnya itu tentu semua yang eagle ini, dan bahannya pun sama guys, bahannya sama sehingga eh, bisa dibilang kalau bros yang paling banyak saya temukan adalah yang model eagle ini, dan ini menjadi favorit juga ya, sehingga banyak sekali kita temukan di masyarakat model-model koin yang dijadikan bros ini. Dan mungkin saya nggak akan banyak bercerita karena di video saya yang sebelumnya juga saya sudah sampaikan bahwa koin ini palsu guys, dan bukan koin asli. Kalaupun koin asli emas, pasti itu castingan, dan itu udah ada saya review di video saya sebelumnya juga. Dan emasnya 22 karat dan produksinya itu di Bali. Banyak di Bali. Nah, sedangkan yang ini aku nggak tahu produksinya di mana, tapi ini banyak sekali beredar di masyarakat. Ini jenis koin yang paling favorit ya. Bentuknya sama guys, bentuknya sama, besarnya juga sama. Bentuknya sama, besarnya juga sama, bahannya juga sama, berkure. Hanya membedakan adalah kondisinya saja sih kalau sebandingkan dengan yang lain. Kalau ini lebih masih ada apa namanya, sisa-sisa, masih tebal ini, masih tebal, dia punya apa namanya itu, sepuhan. Kalau yang ini udah habis. Dan nah, arah dua, iya terbalik. Ini guys, ini yang masih, ini yang sudah habis. Nah, ini adalah koin keempatnya guys. Dan ya, bagi kalian penggemar koin kuno dan juga kalau punya yang seperti ini, terus berharap mendapatkan rezeki durian runtuh lah seperti itu, mestinya diperiksa dulu ya, jangan sampai kalian ketipu gitu. Kalau nanti satu saat ada yang nawarin dengan modus berbagai macam gitu ya, ada yang bilang kepepet, ada yang mau gade, ada yang segala macam lah. Jadi kalian harus perhatikan detailnya, karena banyak saya temukan juga di medsos bahwa koin-koin yang seperti ini, baik nggak paham, katanya sampai dia nemuin waktu di kedalaman sekian meter, tapi ternyata itu juga koin palsu guys. Mungkin aja itu sebagai modus ya, untuk apa namanya, membuat orang percaya kalau itu adalah koin kuno, padahal itu adalah koin apa namanya sih, koin palsu gitu, udah jelas sekali. Contohnya koin golden yang saya punya, yang udah saya review juga videonya, koin golden yang kuningan itu jelas-jelas banget itu digetok, dibuat gambarnya kayak gitu sedemikian rupa, tapi bagi sebagian orang bilang itu koin palsu, mungkin karena dia belum pernah pegang koin golden yang asli gitu. Sama halnya juga dengan yang ini. Jadi kalau teman-teman besok nemuin koin yang seperti ini, kalau ada orang yang jualan atau yang menganggap ini sebagai sebuah eh, perhiasan lah, misalnya untuk dipakai sebagai bros, ya paling nilainya itu nggak akan sampai 50.000 lah, karena yang seperti ini akan dinilai mahal sama yang menjual, dan tergantung penjual dan pembeli lah. Kalau kalau saya ini dapatnya ini saya beli banyak gitu ya, dalam artian saya beli karungan dia koinnya, dan saya nemuin yang ini. Jadi
Saya pilih-pilih, ternyata ada sekitar 10 koin ya saya punya. Dan ini besarnya hampir sama. Ada yang udah saya hadiahkan ke teman koinnya, dan ini sisa yang ada saya punya. Yang saya hadiahkan itu yang koin besar guys, bukan yang koin kecil. Nah, kembali lagi ke koin ini. Koin ini bentuk dan modelnya nggak jauh beda ya, dipakai jadi bros, dan tentunya ini suatu kebanggaan mungkin bagi orang dulu kalau make bros yang seperti ini, karena koin yang seperti ini kan jarang kita temuin gitu. Karena yang kebanyakan di sini di Indonesia itu adalah koin dari Gulden Belanda. Sedangkan yang dari Amerika seperti ini bisa dibilang jarang. Dan inilah yang dipergunakan oleh sebagian orang yang memang usahanya mungkin juga untuk mendapatkan cuan sebagai jalan mereka bisa mendapatkan keuntungan dari ketidakpahaman masyarakat dan kelangkaan. Yang maksud kelangkaannya dalam artian bahwa memang koin ini jarang beredar, tapi ternyata banyak beredar. Dan setelah mereka menggunakannya sekian tahun mungkin ya, sehingga ketemu yang palsu seperti ini, terkelupas gitu guys. Jadi ya semoga saja tidak ada yang pernah ketipu dengan koin seperti ini, karena yang namanya barang palsu ya nggak ada nilainya guys, nggak bisa dinilai seperti barang asli. Dan juga mau dipakai belanja pun di sini kita nggak tahu berapa harganya ya, apakah money changer atau bank menerimanya gitu, karena belum tentu juga koinnya asli gitu. Kalaupun di asli koinnya harus ada yang bisa memberikan pencerahan, atau saya juga agak agak susah juga memberikan contoh gitu. Kalau seandainya koin ini asli, apa bisa dia ditukar di bank? Kalau dia nggak bisa ditukar di bank, berarti kan nggak bisa kepake. Maksudnya kepake di Amerika, dan itu pun kalau dilihat angka tahunnya udah tahun lama semua. Nah, jadi satu-satunya cara dikoleksi dan dijual sama kolektor. Itu mungkin solusi yang terbaik ya. Dan tentunya kalau itu asli, tapi kalau dia palsu, paling ini akan dilebur ulang gitu ya, diambil bahannya lagi. Tapi sayang juga sih, mau dibentuk apa juga, kalau mau dibentuk jadi koin juga ya sama aja bohong. Dan ya, nilai dari uang ini adalah $1 gitu ya. $1 Amerika. $10 $10 ya. $10 ya, mantap juga sih. Nggak jelas sih kelihatannya kalau dilihat dari sini. $10 ya, $10 $10 Amerika. Kalau seandainya ini betul asli, ini $10. Kalau $10 150.000 saya punya 10, berarti saya bisa dapat 1,5 juta. Keren. Tapi begitulah guys, di dunia perkoinan, koin kuno terutama ya, kita harus pintar-pintar melihat, dan kita juga harus jeli dan cermat dalam menggunakan uang kita untuk membeli itu. Karena artinya jangan sampai kita ketipu, dan kedua jangan sampai kita karena serakah, karena kepingin ingin punya koleksi yang begini banyak, dan menganggap orang itu polos ketika mungkin dia bilang jual kepepet atau dia mau gade, kita mau ngambil barangnya. Hati-hati ya, karena kita nggak tahu itu modus atau apa gitu. Nah, kembali di antara sekian banyak koin yang saya punya ini sih menurutku biasa aja, cuman untuk melengkapi seri dari yang saya udah janjiin di video-video sebelumnya bahwa saya punya banyak dan harus saya review. Jadi mohon nanti kalau memang teman-teman suka dengan video saya ini, ya jangan lupa untuk di subscribe atau di share, hingga saya juga teringat kalau saya masih ada hutang gitu. Dan
Memang kesibukan yang membuat saya agak jarang untuk ngupload video dan mencari lagi koin-koinnya. Karena saya masih punya sekitar 50 kilo koin yang akan saya review juga semua insya Allah. Dari berbagai macam negara dan tentunya saya akan mencari info-info yang memang bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman juga penggemar koin kuno. Dan mohon maaf, banyak juga yang nawarin saya untuk beli koinnya mereka di medsos saya juga, yang di medsos penggemar koin kuno atau grup kolektor koin kuno. Saya nggak beli koin mas, saya nggak beli koin mbak. Saya hanya penggemar saja. Di sana saya bilang kolektor ya karena memang saya punya cara sendiri untuk mendapatkan koin gitu. Dan kebanyakan koin yang ditampilkan juga rata-rata aku punya gitu. Kayak misalnya koin uang 100-an gadang gitu, yang tebal yang tipis aku punya. Ya rencana sih aku mau buat museum ini terkait dengan koin-koin kuno ini karena banyak sekali aku punya, dan itu tentunya edukasi yang bagus buat generasi kita selanjutnya, karena sekarang Indonesia sendiri memproduksi koin. Koin itu bukan lagi dari bahan logam seperti ini gitu guys, bukan dari bahan logam nikel, perak ataupun perunggu seperti ini, tapi udah pakai aluminium. Ya kita sendiri megangnya udah kayaknya males-malesan pegang uang 1000-an aluminium atau 500-an aluminium, udah jarang kita temuin. Kalaupun belanja misalnya di Alfamart, Indomart itu sengaja mereka nilai barang itu sampai misalnya ambillah 20.600, 20.700 kayak gitu. Biar apa? Biar kita nggak ada uang susu, jadinya dibuletin aja di 1000 gitu ya. Tapi kalau dibuletin 1000 kelihatan mahalnya. Ya kalau jual bisnis mereka ya seperti itu. Nah, jadi kalau kalian punya seperti ini ya koleksi aja ya, jangan dijual. Karena kalau dijual pun yang mau beli siapa, nilainya juga nanti mengecewakan juga, nggak akan sampai harga yang tinggi sekali gitu guys. Kecuali yang asli, kalau yang asli beda ya. Kalau yang asli aku juga punya yang dolar, half dolar, yang apa namanya anniversary-nya 100 mengenang 100 tahun ini si George Washington. Oh enggak, malah lebih kayaknya. Coba aku cek ya, aku cek koinnya itu koin. Nah ini dia, aku punya koinnya ini yang George Washington ini asli perak guys, dan masih mirror banget. Dan udah aku bahas juga di video saya yang di channel ini. Dan sekarang ini khusus yang koin palsu $10 yang dijadikan bros dan disepuh dengan emas. Ini memang sesuatu yang keren lah ya kalau kita misalnya pakai baju adat atau baju apa pada saat acara terus pakai koin begini. Ini kadang dijadiin kalung juga, tapi kebanyakan aku temuin jadi bros. Oke, mungkin ini dulu dari saya, atau nanti saya buatkan video selingan sebahas koin yang lain sehingga yang tentang ini nggak monoton ini aja ya. Oke guys, terima kasih atas stay tune-nya. Jangan lupa subscribe ya bagi yang baru nemu channel ini, karena dengan kalian subscribe membuat saya lebih bersemangat, dan tentunya bantu share video ini untuk teman-teman kalian yang belum tahu biar bisa jadi tahu, dan semoga saja dengan video ini bermanfaat buat teman-teman masyarakat semua sehingga kita tidak terkena modus-modus penipuan, dan tentunya harus berpikir cerdas juga ya dalam membelanjakan uang Anda, karena sekarang ini udah mulai resesi ekonomi, kayaknya banyak yang apa ya di PHK. Kayaknya karena baca berita sekarang ini ekonomi lagi gimana gitu ya. Oke, ini dulu dari saya, semoga saya bisa buat lagi video-video yang lain, dan jangan lupa kasih komen. Terserah lah mau komennya apa aja, yang penting komennya itu ada hubungannya dengan koin temanya, dan tidak menghujat, tidak menggunakan kata-kata kasar,
Karena banyak juga channel-channel koin yang lain yang saya tahu itu ya semacam memberikan iming-iming, dan ada juga yang informasi yang sedikit menyesatkan juga, hanya sekedar untuk mencari penonton cuan dari video-video tentang koin ini. Jadi semoga saja ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.